Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gianita Agustina Rinaldi, peserta Latsar CPNS Golongan 3 tahun 2022, Angkatan 108 Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran Agenda 2 terkait nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Pada pembelajaran Agenda 2 melalui distance learning, ini kami dibimbing oleh Dr. Andes Bowo Irianto, MPD. Pembelajaran berlangsung selama 4 hari. Hari pertama diawali dengan kegiatan sinkronus melalui Zoom, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan asinkronus yang terdiri dari 2 penugasan kelompok dan 3 penugasan individu. Kemudian diakhiri dengan kegiatan sinkronus kembali melalui Zoom pada hari terakhir. Setelah mengikuti pembelajaran di Agenda 2 ini, saya memahami tentang definisi, kata kunci, kalimat afirmasi, dan panduan perilaku atau kode etik dari setiap nilai-nilai dasar PNS. Berikut penjabaran singkatnya. Nilai-nilai dasar PNS berakhlak diawali dari kata berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan memiliki definisi, komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kemudian, berorientasi pelayanan terdiri dari 3 kata kunci, yaitu responsif, kualitas, dan kepuasan. Berikutnya, panduan perilakunya atau kode etiknya dari berorientasi pelayanan adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Kalimat afirmasi dari nilai berorientasi pelayanan adalah kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nilai berikutnya adalah nilai akuntabel. Akuntabel memiliki definisi yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kata kunci dari nilai akuntabel adalah integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Panduan perilaku untuk nilai akuntabel adalah yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua adalah menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang terakhir adalah tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kalimat afirmasi dari nilai akuntabel adalah kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Berikutnya adalah kompeten. Kompeten memiliki definisi, terus belajar, dan mengembangkan kapabilitas. Kata kuncinya terdiri dari kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning ability, dan ahli di bidangnya. Panduan perilaku atau kode etik dari nilai kompeten adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain dalam belajar, kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kalimat afirmasi dari nilai-nilai kompeten adalah kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Berikutnya adalah nilai-nilai harmonis. Harmonis memiliki definisi, saling peduli dan menghargai perbedaan. Harmonis memiliki kata kunci, yaitu peduli, perbedaan, dan selaras. Panduan perilaku atau kode etiknya adalah menghargai setiap orang ataupun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kalimat afirmasi dari nilai harmonis adalah kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Nilai berikutnya adalah loyal. Loyal memiliki definisi, berdedikasi, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kata kuncinya ada komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Panduan perilaku atau kode etik dari nilai loyal adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Kalimat afirmasi dari nilai loyal adalah kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Berikutnya adalah nilai adaptif. Adaptif memiliki definisi, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kata kuncinya terdiri dari inovasi, antusias terhadap perubahan, dan proaktif. Panduan perilaku atau kode etik dari nilai adaptif adalah cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. Kalimat afirmasi dari nilai adaptif adalah kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Nilai berikutnya adalah kolaboratif. Kolaboratif memiliki definisi, membangun kerjasama yang sinergi. Kata kuncinya adalah kesediaan bekerja sama dan sinergis untuk hasil yang terbaik. Panduan perilaku atau kode etik dan nilai kolaboratif adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kalimat afirmasi dari nilai kolaboratif adalah kami membangun kerjasama yang sinergi. Setelah mengikuti pembelajaran pada agenda 2 ini terkait nilai-nilai dasar PNS berakhlak, saya merasakan ada perubahan pada diri saya, yaitu setiap saya melakukan sesuatu, khususnya dalam bekerja, saya mulai memikirkan dan merenungkan apakah yang telah saya lakukan selama ini sudah sesuai dengan nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Dan kemudian saya juga mulai berusaha menerapkan nilai-nilai dasar PNS berakhlak dari diri saya sendiri, mulai dari hal-hal kecil seperti sikap saya dalam berdiskusi bersama teman kelompok, bagaimana interaksi saya dengan rekan sejawat, untuk bisa menunjukkan nilai-nilai dasar PNS, dan lebih lanjut, saya mulai memikirkan bagaimana penerapan sikap perilaku nilai-nilai dasar PNS berakhlak ini yang dapat saya lakukan dalam melaksanakan setiap tugas jabatan saya di tempat kerja secara konsisten. Saya sangat sepakat dan meyakini bahwa nilai-nilai dasar PNS berakhlak ini sangat baik jika bisa diterapkan oleh seluruh PNS di negeri ini. Dengan begitu diharapkan dapat tercipta Smart ASN dan Smart Governance menuju cita-cita birokrasi berkelas dunia di tahun 2024. Untuk diri saya sendiri, saya berharap nilai-nilai dasar PNS berakhlak ini bisa terus tertanam dalam setiap sikap dan perilaku saya selama menjadi ASN sampai akhir masa jabatan saya atau bahkan sampai akhir usia saya. Tentu hal ini bukanlah hal yang mudah. Dalam pelaksananya, saya yakin pasti ada hambatan dan tantangan dari internal diri saya sendiri maupun dari eksternal lingkungan sekitar yang bisa menggoyahkan atau melunturkan nilai-nilai dasar PNS berakhlak ini. Oleh karena itu, saya mencoba membuat komitmen sederhana dan tidak terlalu muluk-muluk bahwa saya akan berusaha berkomitmen mengingat nilai-nilai dasar PNS berakhlak ini, kemudian belajar menerapkan dari mulai hal-hal kecil yang bisa saya terapkan secara konsisten. Dalam pembelajaran di agenda 2 ini, Bapak Guru Terandes Bowo Irianto MPD sangat membantu kami dalam memberikan pemahaman dan contoh internalisasi nilai-nilai dasar PNS yaitu berakhlak dalam menjalankan tugas dan jabatan sebagai PNS. Tidak hanya memberikan pemahaman yang baik dalam menyampaikan materi melalui Zoom, Bapak Guru Terandes Bowo Irianto MPD juga memberikan teladan kepada kami bagaimana penerapan nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Hal ini dicontohkan ketika Bapak Dr. Andes Bowo Irianto MPD dalam memberikan feedback-nya secara positif dan sangat membangun semangat ketika kita berdiskusi dan tanya jawab. Sehingga suasana pembelajaran jadi tidak terlalu tegang, namun pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan baik kepada kami sebagai peserta. Bapak Dr. Andes Bowo Irianto MPD juga sangat ramah dalam melayani dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan, baik di ruang Zoom maupun melalui pesan WhatsApp secara grup maupun japri. Di akhir sesi kegiatan sinkronus, Bapak Dr. Andes Bowo Irianto MPD memberikan evaluasi, saran, dan masukan serta nasihat untuk perbaikan kami di masa yang depan, agar bisa selalu menerapkan nilai-nilai dasar PNS berakhlak dengan baik. Demikianlah video refleksi pembelajaran agenda 2 tentang nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Bowo Irianto MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar bersama Bapak. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu, keberkahan umur, dan kesehatan kepada Bapak sekeluarga. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam sikap dan perilaku saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.